Di bawah kaki kita, tersembunyi dari matahari dan mata penasaran kita, terhampar dunia aktivitas yang mendalam. Jaringan kompleks dan luas, fondasi kehidupan di darat. Ini adalah wilayah akar, mesin tak terlihat yang mendorong pertumbuhan. Kelangsungan hidup tumbuhan yang menyelimuti planet. Keindahan bunga, kekuatan pohon ek yang perkasa, manisnya buah. Namun kita jarang mempertimbangkan pekerjaan diam-diam di kegelapan tanah. Akar menambatkan tumbuhan, memberikan stabilitas terhadap angin dan hujan. Namun perannya jauh melampaui pengikat. Akar adalah antarmuka utama antara tumbuhan dan lingkungan. Perangkat canggih yang menarik air dan mineral dari bumi. Esai ini bertujuan menjelajahi alam bawah tanah, menerangi mekanisme akar dalam minum dan memberi makan tanaman. Di hutan, di padang rumput, di kebun kita sendiri, kita melihat manifestasi proses tak terlihat. Setiap daun, setiap cabang, setiap kelopak bunga berutang pada balet penyerapan di bawah tanah. Skala operasi mencengangkan, sistem akar gandum hitam bisa mencapai ratusan kilometer. Jaringan ini bukan pipa pasif, melainkan entitas dinamis, mencari, memilih, mengangkut sumber daya untuk fotosintes dan pertumbuhan. Untuk memahami cara kerja akar, pertama-tama kita harus menghargai bentuknya. Alam merekayasa desain akar yang berbeda untuk tanaman dan lingkungan yang berbeda. Tetapi tujuan dasarnya tetap sama. Perbedaan paling mendasar adalah antara sistem akar tunggang dan sistem akar serabut. Akar tunggang, satu akar besar dominan yang tumbuh lurus ke bawah, wortel, dandelion, pohon ek. Ia menambatkan tanaman dan mencapai sumber air jauh di dalam tanah, bertindak seperti pilar pusat yang stabil. Ideal untuk permukaan tanah kering atau tanaman yang tumbuh tinggi. Sistem akar serabut, massa padat, banyak akar tipis dari pangkal batang, rumput, gandum, jagung. Sangat efektif menangkap air permukaan dan mencegah erosi layaknya jaring. Penyerapan terjadi pada rambut akar, perpanjangan sel tunggal. Bayangkan akar utama sebagai jalan raya, rambut akar sebagai jaringan jalan kecil. Ujung akar adalah zona tumbuh. Bejerikrum sasil tradir. Cakengnya pemulahan desanjuran sel. Lalu zona dibuat tiru sementu. Pergerakan air ke dalam akar adalah keajaiban fisika pasif, didorong oleh prinsip osmosis. Osmosis adalah kecenderungan air bergerak melintasi membran dari wilayah air berlimpah ke yang lebih sedikit. Seperti air memasuki kantong teh karena perbedaan konsentrasi. Sitoplasma sel rambut akar berisi garam, gula, protein. Menurunkan konsentrasi air di dalam sel dibanding tanah lembab, mencipta gradien potensi air yang menarik air masuk. Setelah masuk, air bergerak dari sel ke sel menuju jaringan vaskular pusat, silem, pipa utama pengangkut air. Mengalir mengikuti gradien, seakan tersaring perlahan, difusi lembut yang taat hukum fisika. Tanpa pengeluaran energi langsung, sangat efisien bagi tanaman. Akumulasi air menimbulkan tekanan akar, terlihat pada malam hari ketika stomata tertutup. Bukti berupa gutasi, tetesan getah silem terdorong keluar tepi daun. Namun tekanan akar tak cukup mengangkat air ke puncak pohon, dibutuhkan kekuatan dominan, tarikan transpirasi. Siang hari, stomata terbuka untuk fotosintesis. Air menguap dan mencipta hisapan. Satu molekul menguap menarik berikutnya sepanjang kolom air kontinu di xilem, dari daun ke batang hingga akar. Hisapan kuat ini mendorong aliran konstan dari tanah ke udara, dengan akar sebagai titik masuk vital. Air masuk pasif, tetapi penyerapan nutrisi mineral jauh lebih kompleks dan aktif. Nitrogen, fosfor, kalium ada sebagai ion bermuatan yang tak bisa bebas berdifusi seperti air. Karena sering lebih rendah di tanah, tanaman harus aktif mengumpulkannya melawan gradien konsentrasi, seperti mendorong beban menanjak. Membran sel akar dipenuhi protein spesifik, pompa dan saluran selektif yang mengenali ion tertentu. Dengan energi metabolik ATP, pompa mengangkut ion dari larutan tanah ke dalam sel akar, ibarat pintu putar bertenaga yang selektif. Inilah dasar pembentukan protein, DNA, dan molekul kehidupan lain, bahkan dari tanah miskin nutrisi. Efisiensi meningkat lewat simbiosis akar jamur, mikoriza. Hifa halus menembus pori tanah, mengakses air dan nutrisi yang tak terjangkau akar. Jamur ahli menyerap fosfor dan mineral lamban lain, lalu mentransfernya ke akar. Tanaman membayar dengan gula. Lebih dari 80% tanaman darat bermikoriza. Jaringan ini layaknya sabuk konveyor mineral tanah. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih subur. Kesehatan terikat pada koeksistensi tanah. Kinerja akar dipengaruhi kondisi fisik dan kimia tanah. Jenis tanah adalah kunci. Proporsi partikel menentukan tekstur dan struktur. Tanah berpasir mengalirkan air cepat dan kaya oksigen, namun miskin retensi air dan nutrisi. Lempung menahan banyak, tapi mudah tergenang dan memadat saat kering.
Loam ideal, menahan cukup kelembapan nutrisi sambil tetap berdrainase dan berudara. Struktur tanah remah dengan pori banyak memudahkan penetrasi akar dan aliran udara air. Tanah padat membatasi pertumbuhan akar dan aliran air. Pengolahan tanah dan penambahan bahan organik mencipta lingkungan yang kondusif bagi akar. pH terlalu tinggi terlalu rendah dapat mengunci nutrisi sehingga tak terserap pompa akar. Kebanyakan tanaman menyukai pH sedikit asam hingga netral. Akar yang rusak atau stres menyerap jauh lebih buruk. Suhu mengendalikan metabolisme akar. Duomus robert. Action. Kelingan ngeringgen. Exfiltrasi oksigen. Penyiraman yang tepat. Hindari sering namun dangkal. Itu membuat akar dangkal dan rentan. Siram lebih jarang tapi dalam untuk mendorong akar menembus lebih jauh dan membentuk jaringan tangguh. Biarkan permukaan mengering di antara penyiraman agar akar bernapas. Aerasi dan hindari pemadatan. Tambahkan bahan organik berkala. Kompos memperbaiki pasir dan lempung, menahan kelembapan, melepas nutrisi perlahan, dan memberi makan mikroba tanah. Mulsa menghemat air, menstabilkan suhu, dan menambah bahan organik saat terurai. Lebih banyak bukan lebih baik, garam berlebih membalik osmosis dan membakar akar. Pilih kompos pupuk kandang matang, longgarkan akar yang melingkar, dan gali lubang cukup lebar. Perjalanan kita mengungkap keanggunan dan efisiensi akar, bukan jangkar pasif, melainkan mesin pencari makan yang dinamis. Akar memanfaatkan osmosis untuk air, sementara daun menarik kuat melalui transpirasi. Untuk nutrisi, akar memompa ion spesifik, bertindak sebagai penjaga gerbang sistem internal. Arsitektur dari akar tunggang hingga serabut, rambut akar tak terhitung, dan mikoriza memperluas jangkauan. Keberhasilan bertumpu pada fisik dan kimia tanah, serta mikroba hidup. Denius Pravam Dry, Merkasepingan Organik, mau bukuk, kita mesin diam di bawah tenas. Fondasi sejati dunia hijau.